Mana nih ngambil ini ya? Itulah di mana? Di mana? Di mana? Ini nah. Deng 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 teng 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 deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak sanak sedulur sekalian, kembali lagi di channel Bujang Penyemang. Di video kali ini kita mau herping lagi di daerah Skip. Nah, tapi kita nggak sendirian. Kali ini kita undang bintang tamu nih. Jadi kita panggil aja langsung ya, Nanda. Ya, yuk. Mari. Jadi Nanda ini pertama kali ya, Nanda? Herping ya? Ya, first time. Pertama kali. Nanti kita lihat di sini kira-kira dapat apa. Kayaknya ini banyak ular ya sini. Banyak sih. Banyak ya. Jadi kita coba aja nanti kita cari. Siap nah? Siap dong. Oke, siap. Yuk kita cari. Ini biasanya ular-ular apa aja yang sering nimbul di sekitaran? King koros pernah, koros juga pernah. Ular kecil kayak ular tali juga sering sih. Jadi teman-teman kata Nanda sini banyak picis ya, tali. King koros pernah lihat, koros pernah lihat. Yuk kita cari aja. Dari tadi kita nemuin suara burung itu jenis pipit pink, tapi kita belum tahu nih pipitnya yang jenis mana, yang batik atau yang pipit Jawa. Tapi dari tadi di setiap pohon pasti ada sarang karena ini kan baru panen. Yuk kita cari lagi. Mana nih? Tuh, tuh. Inilah. Nah, jadi tahu ini kawan berudu. Jadi ini bayi kata ya bisa dibilang gitu. Ini banyak banget di sini dan ini terjebak. Biasanya ini makanan dari ular-ular kecil juga mau deh. Ini banyak banget terjebak. Mau diambil nggak? Lu aja kali. Untuk sambal kan. Udah, yuk, kita lanjut ke tengah. Ini panennya udah lama nih lah. Baru minggu kemarin. Tapi belum lihat nih salah satu ular yang katanya sering nampakin di sini. Kata orang-orang di sini juga sering ada ular yang gede. Udah gangguin. Disungkan juga beberapa petani ada punya ternak. Ternaknya sering dimakan juga sama ular yang gede itu. Coba cari. Biasanya dia sering di tempat yang lembab-lembab kayak itu apa sih? Dan ini kan masih pagi. Itu biasanya yang jemur badan. Aku belum lihat sama sekali. Tempat yang sering ada ular-ular daun enggak? Itu makanya dilihat dulu.
Tapi kok malah ada ya? Tapi ini beneran tidak nembol-nembol ya? Dari tadi nggak ada. Selain burung, mungkin karena burung yang terlalu banyak jadi indikator bahwa tidak ada pemangsat. Jadi, bukan cuma burung sih, dari tadi kata juga banyak. Katakan salah satu makanannya juga. Coba sih. Jadi jadi kami belum mendapatkan sesuatu yang besar ya. Gede. Ya, gede lah pokoknya. Kita belum dapat apa-apa ini teman-teman. Lihat jejaknya aja nggak ada. Jadi kira-kira ini ularnya sembunyi di mana. Biasanya kata warga sering berjemur ya. Sering, apalagi masih kayak gini kan. Dan apalagi udah musim panen. Nah, biasanya tikus-tikus sawah itu kan keluar. Tapi kita ini belum lihat apa-apa kecuali burung Sama burung kodok pipit, paling banyak. kodok. Ada wabuya beberapa ya, Wabuya tapi beberapa. cepet banget. Itu menandakan bahwa di sini terlalu banyak manusia yang masuk. Jadi dia adaptasi, perilakunya jadi lebih agresif ya, untuk lari. Ya sama kayak yang dibilang tadi, itu menandakan juga pemangsanya rada kurang sih. Benar banget. Dah, yuk kita jalan aja. Nah ini lah, yuk. Nah, jadi teman-teman, di atas sana ada sarang semut. Ini biasa disebut kroto. Ini telurnya kita manfaatin untuk biasanya burung-burung kicau. Nah, sering kan kena. Kalau bahasa sini semut apa nih? Sininya apaan? Kerenggo. Kerenggo. Ya? Kerengge. Hmm. Kerengge. Jadi semut-semut yang berwarna merah. Nih. Nah, bisa dengar teman-teman? Banyak banget burung pipit di sini. Bagus. Ini nggak ada contoh semutnya. Nah. Nah, ini contoh semut yang saya bilang di atas tadi. Sangkarnya berbentuk seperti tabung daun yang dijahit seperti bungkus nasi ya. Kalau kita bilang. Ini banyak nih biasanya. Banget tuh. Ya, cari yang lain yuk. Kita belum dapat yang bisa kita pegang. Yuk. Coba kau cari situ dah. Ada salah satu faktor kenapa kita belum melihat sesuatu. Ini dari tadi, dari kita masuk sawah, ini sudah dengar suara elang. Jadi mungkin kemungkinan besar ular-ular yang kita cari itu bersembunyi, takut dengan sosok elang ini. Ada burung ini, Burung pipit. pipit jenis apa namanya? Gelatik tuh, gelatik. Jadi gelatik itu badannya abu-abu. Mungkin kamera nggak kerekod tapi itu kelihatan dari sini. Badannya abu-abu, punya pipi yang putih, paruhnya berwarna pink. Nah, lihat nggak? Nah itu dah, tuh bertengger situ. Tuh, sini. Nah itu. Lihat nggak? Tuh. Nah, sebenarnya burung ini bukan dari Sumatera ya, tapi dari Jawa. Tuh. Kan nggak? Kelihatan. Itu bedanya gelatik sama pipit yang lain apanya? Bedanya itu cuman pada fisiknya aja. Pipit yang ini agak gede. Keluarga pipit juga, tapi
kan ada jenis-jenisnya. Yang ini memang dari Jawa. Tapi ini kok bisa masuk sini ya? Apa yang orang lepas atau memang ada di sini? Ini udah ada di sini. Kalau misalnya lepas kan nggak mungkin juga. Di sini kan maksudnya padi-padi sisa panen juga masih banyak. Jadi wajar sih kalau misalnya dia kesini buat nyari makan. Cak, yuk kita deketin ya. Tuh dia. Record nggak sih? Nggak record ya? Nggak dapet. Nggak dapat ya? Oh keren nih. Lihat burung itu di alam tuh. Oh iya, ukuran fisiknya lebih gede Iya, dibanding ukuran pipit yang lain. Terus dia ukuran itu mirip manyar, tau manyar nggak? Yang kayak gereja tapi dia Oh, gede. iya. Kalau bahasa sininya pintal gitu, yang sarangnya kayak tawon, sarang tawon. Nah ini luar biasa banget nih ada di sini. Keren. Yuk. Nah tuh, itu dia kabur. Gede kan? Teman-teman, gimana kalau kita pisah aja? Jadi Nanda yang di atas, saya yang di bawah. Gimana? Ini nggak salah. Kita coba ya. Mana tahu dapat. Kamu jalan aja situ ya, Mas. Yuk kita ketemu di sana ya. Ya teman-teman, ada jenis katak di dalam sana. Keren banget. Nah, jadi teman-teman, salah satu alasan kenapa kita belum dapat sesuatu karena itu dia. Kelihatan nggak? Elang. Jadi ada elang yang mengintai cari makanan, jadi semua ular-ular ataupun hewan lain itu kabur. Tapi luar biasa bisa melihat elang yang terbang di sekitar pemukiman warga gitu. Udah jarang banget elang. Kan udah banyak pemburu juga kan. Sudah ini kita mau duduk-duduk santai dulu ya, istirahat dulu lah selagi mencari yang lain gitu. Jadi kita nemuin salah satu sarang burung pipit. Kita mau istirahat tadi ya, cari tempat-tempat enak. Tapi ini kita nemu nih sarang burung pipit dan ini Udah netas. Nah ini cangkang telur dari burung pipit. Perbedaannya itu kalau di telur reptil itu dia lebih lunak ya dibanding dengan ini. Desain cangkangnya beda gitu. Agak keras ya. Mirip telur cicak gitu. Mirip. Ukuran juga hampir sama. Dan ini kayaknya
kayaknya lebih, ya ini burung pipit deh. Sangkarnya dia dari sangkarnya bekas rumput-rumput dijalin. Luar biasa ya. Kita cari tempat istirahat dulu karena udah capek. Yuk. Mana nih ngambil ini ya? Itu lah, gimana? Ini nah. Ini loh. Ini kan. Lihatin kan, lihatin. Lihatin. Jadi kita nemu satu ular tali udah tipis. Dapat. Oh. Wah. Akhirnya. Wow. Aduh, sendal. Nih, kita ke atas saja. Kita ke atas. Oh. Ini picis yang ukurannya lumayan besar ini. Oh, ini dia. Dendrolapis pictus atau picis. Ini ukurannya lumayan besar dan badannya gemuk banget. Coba kamera bisa deket sedikit. Nah, jadi ini Dendrolapis pictus. Ukurannya besar. Dan ini termasuk dalam suku ular Colubridae dan tidak berbahaya bagi manusia. Ya. Karena emang dia berbisa juga. Colubrid beberapa yang ada yang berbisa, tapi untuk yang ini tidak. Lihat. Ini ular yang saya rasa ukurannya gemuk ya. Ini termasuk gede dibanding yang lain. Enggak, badannya tuh gemuk loh, gemuk. Kalau yang lihat ular-ular lain itu kan tulangnya tuh nonjol. Tapi ini enggak loh. Mau pegang enggak? Ekor. Jadi tuh lihat. Ini keberapa kali ya digigit ular ya? Ini kalau nggak salah kesekian kali deh kita kena gigit ular yang nggak berbisa ini. Kalau berbisa kita pakai hook ya, tapi ini nggak berbisa, aman aja. Tuh. Jadi kalau ada yang ngomong kita cari ular itu mudah, susah. Kita udah 1 jam jalan. 1 jam lebih mah. Baru dapat 1 ular. Mau apa kamu? Ekor. Enggak, ekor kan yang gigit kepala, bukan ekor. Enggak apa. Something weird. Oh my god. Ekor. Enggak apa. Tuh. Enggak apa, serius sih. Enggak apa. Itu aku. Itu kau megang aku bukan. Nah, pegang coba. Nah. Oke, udah? Oke. Nah, gimana rasanya megang ular? Rada geli sih. Terus sama ini mungkin karena sisiknya ya, jadi kayak bertekstur kayak gitu. Kasar ya. Kasar. Ini kita mau istirahat teman-teman, tapi Nanda tadi lihat ada picis yang lewat gitu, jadi semangat lagi nih sebenarnya. Tapi kita tetap istirahat ya nanti. Tetap istirahat. Udah mantap banget. Jadi kita rilis yuk. Atau Nanda mau merah? Nah. Kita lepasin aja teman-teman yuk. Dah, selamat tinggal ya. Hati-hati. Yuk. Halo guys, welcome back to channel Pesona Pria. Hooray. Oke, kali ini kita udah ada satu narasumber, nggak narasumber juga sih ya, yang bakal mau di makeover nih ceritanya. Mau di makeover biar jadi gantengan dikit, ya bang ya? Ya bang, lu kan tahu kenapa ya bang? Ini channel reptil cuy. Ngapain kau cover? Suka-suka gue lah bang, sehari dibajak anjir. Oke, come on, balik lagi. Jadi kita hari ini mau nge-report. Udah, cukup. Apa? Jadi teman-teman. Apa sih? Udah, jadi kita mau dibajak. Jadi diam bang. Udah. Jadi
kita mau ngobrol santai nih dengan narasumber kita, Nanda ya. Ya, jadi Nanda ini salah satu cowok yang agak cowok ya. Masih Ya, itu. Jadi teman-teman, kita mau kenalan dulu dengan Nanda. Jadi kepanjangan namamu ini siapa, Nanda? Kalau misalnya buat yang penasaran pengen tahu panjang nama saya, bisa di @Fernanda Aditya 22. Oke, bye. Oke, itu tadi teman-teman ya, udah disebut Instagramnya. Jadi kesibukan sekarang nih apa, Nanda? Kesibukan Oh iya, sekarang- benar itu. Memang dia sibuk sekarang itu. Jadi Belum jawab anjing. Kesibukan sekarang nggak ada sih, karena emang nggak ada kesibukan. nah itu fokus menganggur ya. Nggak nganggur Nggak juga. Kesibukan sekarang masih ya kerja, cari-cari pengalaman, cari-cari jodoh kalau ada. Nah, Buat jadi yang mau daftar boleh kok. iya buat cowok-cowok yang Ntar. mau daftar silakan. Cewek anjing. Jadi teman-teman, kita mau tanya nih ya. Tadi kan udah herping berapa jam nih tadi? Udah hampir 2 jam ya malah ya. Bisa dari jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 pagi sampai jam 12 sekarang. Rada susah ya RP-nya. Nah, itu kelemahan. Jadi kata orang kalau nyari ular itu mudah, itu nggak semudah itu. Kita udah hampir 2 jam baru dapet satu itu pun ular picis kecil, tapi itu termasuk gede sih buat ukuran ular picis. Biasanya kan rada tipis ukuran badannya, yang tadi termasuk gemuk. Gemuk itu gemuk banget malah. Nah, tadi kan udah megang nih. Kira-kira yang kamu rasain tuh apa? Itu first time-nya pegang ular. Heeh. Sebenarnya sama ular itu nggak fobia juga enggak, tapi rada geli gitu kalau misalnya Geli, mau megang, karena kan mereka menggeliat gitu terus kayak licin-licin gitu. Tapi pas tadi udah dipegang, kulitnya itu nggak licin loh, rada bertekstur, mungkin karena sisik ya, Sisik. Dan itu kayaknya mau shading deh karena warnanya udah gelap. shading, ganti kulit. Ganti kulit. Oh. Kamu nggak mau ganti kulit? Manusia kan. Kamu kayaknya udah pucat-pucat gitu. Enggak, bercanda. Terus kira-kira harapannya nih untuk hewan-hewan yang ada di daerah sini gitu. Karena kita tadi kan buktiin sendiri nih 2 jam kita cari cuman dapet ular tadi, terus kadal-kadal yang liar, terus lagi ada Kodok juga semut, banyak. ada kodok juga, ada katak. Harapannya untuk hewan-hewan di sini gimana, Mur? Bagus banget memang. Oke, harusnya- kalau misalnya harapan buat hewan-hewan apa ya? Karena saya bukan bangsa hewan juga, bangsawan, jadi nggak ya. ngasih harapan buat hewan-hewan, tapi Ah. buat pesan buat kita semua aja sih. Semua makhluk hidup itu kan berhak buat hidup. Semua itu ada rantai makanannya. Jadi kalau misalnya satu rantai makanan terputus itu akan mempengaruhi semua. Karena mereka itu satu sistem loh. ekosistem kita sebut ya. Ya, disebut ekosistem. Kalau misalnya kayak tadi kita lama banget buat nyari ular. Sebenarnya gini loh, ular itu nggak bakal nyerang kita kalau misalnya mereka nggak terancam duluan. Kalau misalnya mereka terancam, baru mereka bakal nyerang. Itu balik lagi ke cara kita nanggepin pas kita ketemu sama hewan-hewan berbahaya kayak ular tadi. Kalau misalnya kita tanggapin dengan tenang, kita kasih respon yang tenang ke mereka, mereka juga nggak bakal ganggu kita. Kalau misalnya buat di sawah, ular itu penting banget buat basmi hama kayak tikus, kayak apa sih? Apalagi Banyak. Banyak banget kan? Banyak banget. Termasuk pipit ya, kalau terlalu banyak Ya. dia jadi hama untuk petani. Makanya kita harus lebih bijak juga buat nanggepin hal-hal kayak gini. Udah, itu aja. Silakan didengar ya pesan-pesan dari leluhur kita. Hokage keberapa? 5. Kelima ya. Jadi dari Hokage kelima. Tsunade. Jadi kita sebenarnya udah capek ya keliling-keliling, kita mau menikmati sawah. Dan pesan buat teman-teman, tidak selamanya sawah itu indah dan Tidak selamanya sawah itu hijau. benar seperti yang di video. Jadi itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, kami ucapkan ya. Dan bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, silakan komen di bawah.
Udah, itu aja. Belum lah. Udah, itu aja. Terima kasih. Buat yang punya saran, Terima kasih. tempat, Wassalamualaikum bisa warahmatullahi ditulis di wabarakatuh. komen ya. Bye bye.